Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan PowerPoint kami mengenai kemasan floating tablet azithromycin. Kami dari kelompok 4 memiliki anggota yaitu saya Nadia Larissa Putri Gunari dengan NIM 066, Priaris Abad Wijaya dengan NIM 064, Najwa Sherin Umara dengan NIM 065, dan Najma Putri Aulia dengan NIM 067. Yang pertama adalah latar belakang untuk pembuatan dari kemasan kami. Sediaan obat memerlukan kemasan untuk melindungi tablet agar tidak berinteraksi dengan lingkungan luar. Selain untuk melindungi obat dari interaksi, kemasan juga berfungsi sebagai identitas dan memberikan informasi mengenai obat, memberi kenyamanan untuk rute administrasi obat, serta memberi perlindungan dari cahaya, kelembapan, oksigen, kontaminasi biologi. Selain itu, desain kemasan juga penting untuk dipikirkan karena desain kemasan memberikan identitas produk, menghindari pemalsuan, dan menjadi nilai tersendiri dari produk. Saat ini, desain kemasan telah memiliki banyak inovasi. Kemasan juga memiliki banyak jenis dari primer, sekunder, dan tersier yang masing-masing memiliki berbagai macam bentuk. Oleh karena itu, sediaan tablet apung azithromycin ini perlu dibuat kemasan yang inovatif dan sesuai dengan bentuk sediaan obatnya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang azithromycin, yaitu salah satu antibiotik yang sering digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri. Mari kita bahas lebih detail tentang cara kerja, penggunaan, serta keunggulannya. Azithromycin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri, seperti infeksi saluran pernafasan atas bawah, infeksi kulit, infeksi telinga, dan infeksi kelamin tertentu. Azithromycin termasuk dalam kelompok makrolida yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri. Ini membantu tubuh dalam melawan infeksi dengan efektif. Penting dicatat bahwa azithromycin hanya bekerja melawan bakteri sehingga tidak efektif untuk infeksi virus seperti flu biasa. Azithromycin biasanya diberikan dalam durasi yang lebih singkat dibandingkan antibiotik lain. Seringkali hanya 3 hingga 5 hari. Meskipun begitu, obat ini tetap efektif asalkan dikonsumsi sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dokter. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet atau sirup yang memudahkan penggunaannya, terutama untuk anak-anak. Selain itu, azithromycin memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dibanding antibiotik lainnya, sehingga lebih nyaman bagi pasien. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan azithromycin harus sesuai dengan petunjuk dokter. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik, yaitu kondisi di mana bakteri mulai kebal terhadap obat. Saya akan membahas tentang peran penting kemasan dalam farmasi, khususnya dalam pengawasan floating tablet azithromycin. Mari kita mulai dengan memahami peran utama kemasan. Kemasan dalam farmasi tidak hanya berfungsi sebagai pelindung obat, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang meningkatkan kepatuhan pasien. Oleh karena itu, desain kemasan yang praktis, aman, dan estetik sangatlah penting. Salah satu tantangan utama dalam pengemasan floating tablet azithromycin adalah menjaga stabilitas, keamanan, dan efektivitas obat. Tablet harus terlindungi dari berbagai faktor eksternal seperti cahaya, udara, dan kelembapan. Selain itu, kemasan juga harus memastikan kemudahan penggunaan oleh pasien, termasuk akses terhadap dosis yang tepat. Untuk mengatasi tantangan ini, pengemasan obat harus sesuai dengan standar WHO dan Farmakope Indonesia, dan harus mampu mencegah difusi, permeasi, serta menjaga stabilitas tablet. Penggunaan blister sangat dianjurkan karena sifatnya yang tertutup rapat dan mampu memenuhi rekomendasi. Blister dipilih sebagai kemasan utama karena memberikan pelindungan optimal terhadap lingkungan eksternal. Kemasan ini juga memudahkan penentuan dosis harian, menjaga bentuk dan integritas tablet, serta mengurangi resiko kontaminasi selama distribusi dan penyimpanan. Terakhir, desain dan material kemasan memiliki peran besar dalam mendukung keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan pasien. Desain yang baik harus mendukung stabilitas zat aktif floating tablet azithromycin, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Dengan memahami pentingnya kemasan yang sesuai standar, kita dapat meningkatkan efektivitas penggunaan floating tablet azithromycin sekaligus memastikan keamanan pasien. Rancangan desain kemasan. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk obat seperti vial, ampul, botol, strip,
blister, dan sebagainya. Kemasan primer yang kami pilih adalah blister yang berbahan aluminium foil dan plastik. Satu blister berisi 10 floating tablet azitromisin 250 mg. Kemudian yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder memberikan perlindungan tambahan pada produk setelah kemasan primer. Kemasan sekunder yang kami pilih berupa box kertas yang dapat menampung 3 blister. Desain box yang ramping bertujuan untuk memudahkan konsumen membawa obat tanpa memakan banyak ruang. Kemudian, merek dagang yang kami pilih adalah Azinimbus, yakni sebuah nama yang dirancang untuk mencerminkan inovasi dan efektivitas produk. Berasal dari kata azi, yakni azitromisin, dan nimbus yang dalam bahasa Latin berarti awan atau melayang, mencerminkan teknologi floating tablet ini. Teknologi ini memungkinkan pelepasan obat secara perlahan di lambung sehingga meningkatkan efektivitas terapi. Nama Azinimbus menggambarkan kandungan dan inovasi bentuk sediaan yang mendukung waktu paparan obat lebih lama di dalam tubuh. Kemudian hasil kemasan inovatif yang kami buat berupa kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer yang kami buat terbuat dari bahan plastik selofan yang ditutup dengan aluminium foil. Pada bagian depan kami menaruhkan logo kami yaitu Azinimbus 250 dan pada bagian belakang kami menaruhkan berbagai informasi terkait produk yang kami buat, yaitu ada logo, bentuk sediaan dan kekuatan dosisnya, lalu ada logo obat keras, komposisi, indikasi, dosis, kontraindikasi, efek samping, peringatan dan perhatian, cara penyimpanan, bentuk kemasan dan nomor registrasi, nama produsen, nomor batch, kode produksi, expired date, harga, dan juga logo halal. Kemudian kemasan sekunder yang kami buat terbuat dari bahan karton yang didesain sedemikian rupa dengan memasukkan berbagai informasi yang sama pada kemasan primer, yaitu ada logo produk, bentuk kesediaan dan dosisnya, logo obat keras, komposisi, indikasi, dosis, kontraindikasi, efek samping, peringatan dan perhatian, cara penyimpanan, bentuk kemasan dan nomor registrasi, nomor batch, nama produsen, kode produksi, expired date, harga, logo halal, dan disertai dengan barcode untuk penjualan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pemilihan dan desain kemasan memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan efektivitas obat hingga sampai ke tangan pasien. Floating tablet azitromisin dikemas dengan menggunakan kemasan blister sebagai kemasan primernya dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap kelembaban, cahaya, dan udara, serta mendukung efisiensi dosis dan kemudahan pasien dalam penggunaannya. Kemasan sekunder berupa kertas karton dipilih untuk menambah perlindungan dan memberikan informasi tambahan secara lengkap. Desain kemasan ini tidak hanya memperlihatkan aspek keamanan dan fungsionalitas, tetapi juga estetika dan kemudahan distribusi sehingga dapat mendukung kepatuhan pasien dalam menjalani terapi. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.